Halo guys, welcome back to PS Anime. Jadi sebelum kita lanjut ke manhwa berikutnya, Mimin mau minta maaf nih sebelumnya. Karena judul yang Mimin pegang itu semuanya belum ada yang bisa dilanjutin lagi guys. Entah karena lanjutan chapternya masih sedikit atau bahkan belum ada lanjutannya sama sekali guys. Jadi mohon permaklumannya ya. Dan kali ini Mimin bakal ngebahas manhwa, masih pakai U ya. Judulnya itu adalah It's Over, the Queen's Rice Husband is Actually Invisible. Ya gitulah pokoknya artinya. Statusnya ini masih ongoing. Genrenya masih masuk martial arts lagi, terus ada reincarnation-nya juga. Dan gak tahu sih ya, ini tuh masuknya haram apa enggak ya. Jadi nanti Mimin minta kalian untuk komen di bawah ya, kalau ini haram atau enggak. Oke, biar gak lama kita langsung masuk ke ceritanya. Gas. Saat malam hari, di sebuah kota besar, cowok ini kelihatan lagi bertarung bersama sebuah geng. Jadi pertarungannya itu satu lawan banyak. Kalau kata ketua geng ini, cowok itu adalah ace dari organisasi pembunuhan. Tanpa banyak basa-basi, pertempuran mereka dimulai. Cowok ini melemparkan bom dari tangannya. Nah, di saat yang bersamaan, di alam yang berbeda, seorang wanita terlihat sedang mengeluarkan jurus di dalam kamarnya. Jurus itu adalah sebuah jurus untuk memanggil tubuh roh dari ruang dan waktu yang berbeda. Itu dia lakuin buat ngedatengin orang yang bersedia jadi budaknya dia. Beberapa saat kemudian, orang itu langsung muncul di dalam dan terduduk di kasur cewek itu. Dan kalian tahu guys, ternyata orang yang terpanggil itu adalah cowok yang tadi lagi perang di tengah kota. Cowok ini namanya Xiao Tian, dan cewek ini namanya Zi Ruoyan. Waktu ngeliat tuh cowok, dia kelihatan sedikit kaget, karena cowok itu nggak punya basis kultivasi atau singkatnya, dia adalah orang yang biasa. Waktu ngeliat Ruoyan, Tian kelihatan sangat terpesona guys, karena emang ini cewek cantiknya kebangetan deh. Waktu Tian nanya siapa cewek itu, Ruoyan langsung ngasih tahu kalau dia adalah permaisuri dari dinasti Yan Agung, dan mulai hari ini, Tian akan menjadi pangeran dari dinasti Yan Agung, atau dengan kata lain, dia bakal jadi suaminya Ruoyan. Mendengar itu, Tian pun merasa bingung. Ruoyan lanjut menjelaskan kalau saat ini arus bawah melonjak di pengadilan, dan para menteri datang untuk menasehatinya agar segera menikah. Tapi Ruoyan ini sebenarnya nggak mau nikah guys. Nah, karena dia nggak mau diancam oleh menteri, akhirnya dia pun pakai kekuatannya untuk ngedatengin seseorang yang bisa jadi tamengnya dia buat ngadepin si menteri itu. Walaupun statusnya itu jadi tameng, tapi Tian ini kelihatan seneng banget guys. Dia nanya, apakah mungkin bagiku untuk tidak melakukan apa-apa di masa depan selama aku bertindak sebagai tameng? Dan Ruoyan menjawab, iya. Habis itu, si Tian ini malah langsung ngajak Ruoyan buat naik ke kasur, buat wik-wik gitu maksudnya. Emang dasar otak sang nih. Ruoyan pun ngejelasin sebagai suami dan istri, dia nggak bisa memuaskan Tian. Tapi itu bisa menjamin bahwa Tian tidak akan khawatir tentang makanan, pakaian, dan segala apapun yang ada di hidupnya dia. Dan dia juga nggak perlu khawatir tentang kemakmuran dan kekayaan dirinya. Setelah itu, Ruoyan memberikan Tian sebuah cincin kontrak. Dengan cincin kontrak itu, Tian tidak akan dapat melakukan apapun untuk menyakiti Ruoyan. Selanjutnya, sebuah jendela sistem muncul. Sistem itu menanyakan, apakah Anda ingin mengaktifkan sistem tertinggi terkuat? Lalu Tian memilih tidak. Ini dia lakukan karena dia adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh organisasi pembunuh sejak dia masih kecil. Dan dia terus menjadi lebih kuat untuk bertahan hidup. Dia terus melakukan pembunuhan yang tidak perlu hanya untuk menyelesaikan tugasnya. Makanya kenapa dia nolak buat ngaktifin sistem tertinggi terkuat. Karena dia ngerasa dirinya udah kuat guys. Selain itu, saat ini dia juga sudah merasa sangat bahagia dengan menjadi pangeran yang menganggur tanpa perlu khawatir apapun. Saat berada di meja makan, sistem tersebut terlihat sedang berusaha untuk menyatukan diri dengan Tian. Tapi usaha itu gagal. Bahkan saat sistem itu berusaha melarikan diri, itu juga tidak berhasil. Itu bisa terjadi karena sistem ini mendeteksi kalau Tian adalah makhluk berdimensi super tinggi di bumi. Untuk sesaat, sistem itu terlihat error. Akhirnya, sistem ini membuka mode manual. Kalau biasanya, sistem seperti ini bisa secara otomatis menyatu dengan targetnya, kini semuanya berbeda. Sistem ini nanya dulu ke Tian, apakah dia bisa membiarkan sistem ini menjadi sistem tambahannya Tian atau tidak. Kemudian Tian memilih iya. Selanjutnya, sistem ini meminta Tian untuk memberikannya sebuah nama. Tian pun memberi nama Wang Chai untuk sistem itu. Sistem itu memberitahu Tian untuk menyesuaikan nafasnya, karena kalau tidak, itu bisa mengancam keberadaan sistem itu dan kehidupan yang lainnya. Bener aja guys, waktu Tian ngeliat ke samping, kehidupan sebuah pohon terlihat mulai hilang karena Tian ini tidak menyatukan nafasnya. Akhirnya, Tian pun menyesuaikan nafasnya dan pohon itu kembali seperti semula. Tian bertanya ke Wang Chai bagaimana situasinya sekarang. Wang Chai menjelaskan kalau Tian berasal dari bidang dimensi super tinggi. Aturan surga sangat ketat, dan Tian selalu berada di bawah tekanan aturan. Menurut penyelidikan Wang Chai,
Tian telah berada di bawah tekanan selama 490.000 aturan dalam dimensi ultra tinggi untuk waktu yang lama. Sekarang, setelah Tian datang ke bidang dimensi yang rendah, tidak ada banyak aturan untuk menekannya. Tubuh Tian dengan penuh semangat menyerap kekuatan antara langit dan bumi untuk memperkuat diri sendiri. Kekuatannya tidak ada hubungan dengan ranah di dunia ini, sehingga kekuatannya adalah dirinya dia sendiri. Setelah itu, Tian bertanya, tekanan reguler bumi adalah 490.000. Jadi berapa tekanan reguler di dunia ini? Wang Che menjawab, tekanan di dunia ini hanya sebesar 3.000. Tekanan itu sangat jauh dari tekanan di bumi. Inilah yang membuat Tian menjadi sangat kuat di dunia ini. Dan ini juga ngejelasin kalau dunia ini adalah dunia yang lebih rendah dari bumi. Kemudian Tian datang ke arena pencaksilat. Dia ngambil sebuah pedang. Tapi waktu pedangnya dipegang, pedang itu malah patah guys. Wang Che menjelaskan kalau ada 9 tingkat senjata spiritual, dan setiap tingkat dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu bawah, menengah, atas, dan ekstrim. Dan pedang yang baru aja dipatahin itu adalah senjata spiritual tingkat atas dari peringkat ke-6 dan kualitasnya juga merupakan kualitas tertinggi di dinasti Yan Agung. Lalu Tian mencoba senjata yang lain. Saat dia ngambil pedang yang lain, ceritanya masih sama guys, pedangnya rusak lagi tuh. Sekarang Tian udah mulai sadar kalau dirinya tidak perlu lagi membunuh dengan menyentuh. Keesokan harinya, saat terbangun di pagi hari, Tian mendapati kalau Ruyan tidur di sampingnya. Apa yang terjadi tadi malam? Apa aku ternodai? Kata Tian. Ruyan menjelaskan kalau dia tidur di tempat yang sama dengan Tian untuk memblokir mulut orang lain. Karena tidur di ranjang terpisah di malam pernikahan itu, pasti akan membuat orang curiga dan malah bisa berujung pada masalah. Setelah itu, Ruyan pergi dari kamar sambil mengatakan kalau dia akan mengirim orang ke kamar. Jadi kalau Tian mau sesuatu, tinggal bilang aja ke orang itu. Mendengar itu, Tian merasa sangat senang karena wanita yang merawatnya benar-benar luar biasa dan sangat agung. Oh ya guys, jadi dunia tempat si Tian berada ini adalah dunia generasi kaisar wanita. Jadi di dunia ini yang lebih banyak itu adalah populasi ceweknya gitulah ya. Saat malam hari, di ruang pribadi Ruyan, seorang jenderal bernama Zhong Lisuang melaporkan kalau situasi di utara sudah sangat kacau. Banyak orang barbar yang bergerak melakukan pemberontakan. Selain itu, ketua kelompok barbar itu juga sudah meninggalkan istana. Mendengar informasi itu, Ruyan langsung berdiri dari tempat duduknya dan berkata pada Zhong kalau 3 hari lagi, dia akan pergi ke utara untuk mengirim pasukan. Dan Zhong diminta untuk menemaninya. 3 hari kemudian, Ruyan terlihat sudah bersiap dengan kudanya. Hari ini, dia akan memimpin pasukan menuju utara. Di sisi lain, Zhongling yang merupakan anak dari Zhong Lisuang diminta ibunya untuk menjaga Tian, si pangeran istana. Dan kini, mukanya Zhongling ini kelihatan kesel banget guys, karena dia nggak suka sama Tian. Menurut dia, seharusnya pangeran ini ikut untuk berperang, tapi faktanya, dia malah memilih untuk bersantai di pegunungan. Beberapa saat kemudian, seseorang dengan kecepatan kilat datang mencuri Tian. Saat orang itu membawanya, Tian tidak terlihat khawatir sedikit pun. Ini adalah Liang Shou, dia adalah orang yang memimpin pencurian itu. Dari atas pohon, Zhongling ternyata mengikuti mereka. Dari dugaan Zhongling, orang-orang yang mencuri Tian adalah orang-orang dari Gedung Awan Darah, cabang dinasti Yan Agung. Tanpa menunggu waktu lama, Zhongling langsung melompat dari pohon dan mencoba untuk menyelamatkan Tian. Namun saat dirinya sudah dekat dengan Tian, tiba-tiba tubuh Tian menghilang, karena telah terlebih dahulu ditarik oleh Liang Shou. Dan sekarang, tubuh Zhongling terkena jurus dari Liang Shou. Itu adalah susunan Sangkar Rantai Roh, salah satu jurus terkuat yang dimiliki oleh Liang Shou. Jurus itu dikeluarkan karena Zhongling ini adalah putri surgawi yang telah masuk ranah Breaking Space tingkat kelima, hanya pada usia 16 tahun. Sambil memakan ayam panggangnya, Tian bertanya kepada Wang Chai, apa itu Breaking Space? Wang Chai pun menjelaskan kalau di dunia ini ada 10 tahap latihan. Yang pertama itu ada Refining Body, yang kedua Gathering Environment, yang ketiga Condensation Pill, yang keempat Nirvana, yang kelima Breaking Space, yang keenam Life and Death, yang ketujuh Awakening, yang kedelapan Transcendence, yang kesembilan Sanctified, dan yang ke-10 Sign. Setiap langkah dibagi menjadi 9 lapisan. Dengan pedangnya, Zhongling berusaha menghancurkan formasi itu. Namun usahanya gagal karena formasinya sudah dibuat khusus untuk mengatasi pedangnya itu. Zhongling bertanya, siapa kau? Liang Shou membuka topengnya. Setelahnya, latar tempat berubah. Kini mereka sudah berada di dalam gua, dengan Zhongling yang diikat dan Tian yang duduk di bawah sambil santai memakan daging babi. Dari kata Zhongling, Liang ini adalah orang dari desa Yanlang. Menurut kabar yang beredar, dia dikabarkan sudah meninggal. Namun ternyata dia belum meninggal. Karena merasa kalau dirinya nggak ngerti apa-apa di sana, Tian pun berdiri dan mencoba pergi dengan santuy. Namun Liang kemudian menghampiri Tian sambil berkata kalau urusannya belum selesai.
Kemudian Liang memberi Tian sebuah benda. Dia meminta ke Tian untuk melelehkan benda itu dan memercikannya ke arena seni bela diri milik Ruyang. Dengan itu, Tian bisa menyelamatkan hidupnya. Namun di luar dugaan guys, Tian gak ngerasa takut sama sekali. Dia bahkan ngambil barang itu sambil bilang tidak masalah. Liang pun bingung, kemudian ia mengeluarkan benda lain lagi. Benda ini adalah benda untuk mengikat kontrak kesepakatan antara mereka berdua. Tapi sama seperti sebelumnya, Tian tidak terlihat takut. Dia langsung mengambil barang itu dan segera meminumnya. Setelah itu, Tian meminta izin untuk pergi. Namun, Liang terlihat semakin bingung. Begitu juga dengan Tiang. Aku telah bekerja sama begitu banyak, mengapa dia tidak membiarkanku kembali makan barbeque, minum sedikit anggur dan menjadi pangeran kecil yang bahagia, kata Tian. Di sisi lain, Zhongling terlihat kesal dengan Tian karena dirinya dengan gampang membuat kesepakatan seperti itu. Tian berkata ke Liang, "Racunnya telah kuambil dan kau juga telah menjelaskan urusanmu. Bisakah aku membawanya pergi?" Namun Liang tidak mengizinkannya. Kemudian Tian menantang Liang. Mendengar itu, seorang pengawal merasa tak terima bosnya dicampakkan seperti itu. Ia pun langsung menyerang Tian. Waktu si pengawal itu ngejambak rambutnya Tian, orang-orang di sana terkejut karena Tian sama sekali tidak bereaksi dengan serangan itu. Dia masih bisa terlihat santuy. Sampai akhirnya dia noleh ke arah pengawal itu dan bilang kalau dia paling benci sama orang yang nyentuh rambutnya. Dia pun langsung ninju pengawal itu dengan kekuatan yang sangat amat besar. Lihat guys, akibat serangan itu, salah satu dinding gua sampai bolong. Setelah itu, dia juga nyerang dua pengawal lainnya. Sampai akhirnya cuma tersisa bosnya doang nih. Tian bilang ke Liang kalau dia cuma mau jadi pangeran yang menganggur dan menjalani hidup yang santai. Tapi kenapa mereka tidak membiarkan itu didapatkan oleh Tian? Karena udah ketakutan, Liang pun bersujud dan meminta maaf ke Tian. Tapi Tian kayaknya udah terlanjur marah juga guys. Jadinya dia nyerang Liang dengan kekuatan sampai akhirnya tubuh si Liang ini hancur. Selanjutnya, Zhongling yang masih terikat juga meminta ampun ke Tian. Dia memohon untuk tidak dibunuh. Tian melepaskan kekuatan formasi sangkar rantai itu dengan tangan kosong. Setelah itu, Tian menyuruh Zhongling untuk diam di tempat, karena Tian akan menghilangkan jejak mereka. Untuk sesaat, Tian pergi dari gua itu. Beberapa saat kemudian, Zhongling melihat ada dua gunung yang melompat-lompat jauh di depan dia. Setidaknya itulah yang dia pikirkan waktu ngelihat gunung itu. Tapi habis itu, dia nyadar, mana ada gunung melompat-lompat kan? Dan ternyata itu adalah ulah dari Tian yang mengangkat gunung itu untuk menutup goa tempat kejadian. Ngelihat itu, Zhongling cuma bisa memasang wajah keheranan guys. Tian mengatakan ke Zhongling untuk tidak mengatakan kejadian hari itu ke siapa-siapa. Sebagai gantinya, Tian akan mengatakan kalau Zhongling telah menyelamatkan Tian. Setelah itu, mereka pergi menemui rombongan. Ternyata para prajurit wanita yang lain sedang mencarinya juga. Saat bertemu, mereka bertanya kepada Tian, di mana orang yang menyuliknya. Karena masih teringat dengan perkataan Tian tadi, Zhongling langsung mengatakan kalau pencuri itu sudah dipenggal olehnya. Jadi jangan khawatir. Karena masalah sudah selesai, Tian menyuruh mereka kembali untuk makan barbeque. Untuk beberapa saat, para prajurit itu berpikir kalau Zhongling akan menghabisi Tian. Karena sepengetahuan mereka, Zhongling itu benci banget sama orang kayak Tian ini. Tapi, pikiran mereka salah. Justru Zhongling tidak terlihat kesal sama sekali dengan Tian. Mereka pun merasa keheranan. Oke, kali ini yang dipanggang adalah babi. Selama memanggang babi itu, Zhongling terlihat sedang melayani Tian. Melihat itu, para prajurit semakin terlihat keheranan. Ketua yang mereka anggap sangat galak itu ternyata bisa tunduk juga di hadapan pangeran gak tahu diri ini. Saat sedang makan bersama, Tian bertanya ke Zhongling siapa orang-orang yang tadi baru saja menangkapnya. Zhongling menjelaskan, itu bandit dari desa Yanlang. Pemimpinnya adalah Liang Shou. Dia seharusnya dipenggal untuk ditampilkan di depan umum setahun yang lalu. Tapi Zhongling tidak menyangka kalau dia ternyata tidak dipenggal dan malah menjadi pembunuh gedung awan darah. Di belakang mereka, para prajurit wanita sedang membahas tentang pembunuh itu. Mereka memprediksi kalau dalam 7 hari pasti akan ada orang yang datang untuk menculik Tian kembali. Tak disangka, ternyata Tian bisa mendengar percakapan itu. Dia pun langsung panik. Setelah itu, seorang prajurit menyarankan Tian untuk tinggal di istana saja karena formasi istana sangat kuat dan pembunuh gedung awan darah tidak akan berani ikut campur. Tanpa basa-basi, dia pun langsung menyetujui itu. Di sisi prajurit, mereka mengira kalau Tian ini sangat takut dengan kematian. Tapi di sisi Zhongling, dia mengira Tian ini takut untuk mengambil tindakan. Ya karena Tian ini sebenarnya kuat banget guys. Cuma dianya aja yang mager ngapa-ngapain. Makanya daripada ribet, mending cari aman aja. Tian bertanya kepada Zhongling, baru saja penjaga kekaisaran berbicara di belakang kita.
gedung awan darah akan membawa bencana bagi orang-orang dari Ziruoyan, dan orang-orang tersebut akan mendapatkan masalah. Apa maksudnya? Zhongling pun menjelaskan kalau gedung awan darah itu kotor dan tidak bermoral. Jika misi mereka gagal, mereka dapat membantai rakyat jelata dan memaksa pemerintah dinasti Yan Agung untuk memberikan biaya perlindungan. Tian bertanya, apa itu biaya perlindungan? Jadi biasanya ada pejabat yang tidak korup di pengadilan yang menyentuh kepentingan beberapa keluarga kaya setempat. Dan mereka pergi ke Menara Awan Darah untuk menawarkan hadiah. Pengadilan melindungi para pejabat ini, dan pembunuh Menara Awan Darah tidak punya pilihan selain membantai orang-orang dan memaksa pengadilan untuk tunduk. Pengadilan hanya dapat membayar biaya perlindungan agar gedung awan darah mau membatalkan misinya, dan uang dari keluarga kaya setempat tidak akan dikembalikan. Kemudian jika misi ini gagal, menurut kebiasaan gedung awan darah, mereka akan mencoba untuk terus menyerang Tian. Jika itu gagal, maka mereka akan membantai orang-orang biasa agar pengadilan mau memberikan biaya perlindungan. Mendengar kalau mereka akan membunuh orang-orang biasa juga, Tian merasa sangat marah, dan dia juga bertekad akan membunuh semua orang di gedung awan darah. Saat berjalan menuju istana, Zhongling bertanya lagi, apakah Tian benar-benar akan membalaskan dendamnya? Lalu Tian menjelaskan kalau itu bukan balas dendam, tapi dia ingin menghilangkan bahaya bagi rakyat dan menegakkan keadilan. Zhongling menjelaskan kalau salah satu cabang gedung awan darah ada di Yan Agung, tapi pasukan kerajaan tidak bisa menemukannya. Tapi itu bukan masalah besar bagi MC kita ini guys. Dia bilang kalau itu bukan masalah besar. Saat keadaan di sekitar mereka sudah aman, Tian langsung melompat ke udara sambil memegang tubuh Zhongling. Saat berada di udara, Zhongling menyadari kalau Tian ini terbang bukan menggunakan energi spiritual, tetapi dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Kini mereka sudah sampai di tempat markas rahasia gedung awan darah, yaitu di atas awan. Markas itu terlindung oleh sebuah formasi, sehingga tempatnya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi, dengan kekuatannya, Tian menghancurkan formasi itu. Formasinya hancur dan markasnya sudah terlihat sekarang. Saat sampai di halaman istana, Zhong bertanya, apakah kita akan menyelinap masuk? Namun Tian sepertinya tidak suka rencana itu guys. Dia lebih suka tampil belak-belakan. Dia pun langsung pergi masuk ke markas lewat pintu depan. Gede juga nyali ini orangnya. Saat masuk ke markas, terlihat para petarung di sana memiliki tingkat kekuatan paling lemah adalah Breaking Space. Tanpa banyak cincong, Tian langsung menghabisi semua musuh di sana dan merusak markas itu. Pembunuh level tinggi datang menghampiri Tian. Zhongling terlihat khawatir. Itu adalah pembunuh Silver Border yang berada pada tingkat Awakening, tingkat ke-7. Kemudian ada juga pembunuh Golden Border dengan tingkat kekuatan yang sama. Saat melihat Zhongling dan Tian, ketiga orang ini berencana untuk menangkap Tian dan menjadikan Zhongling sebagai alat untuk bersenang-senang. Salah satu dari mereka mulai menyerang, namun tiba-tiba gerakannya terhenti karena pancaran gelombang yang dikeluarkan oleh Tian. Saking kuatnya gelombang itu, mereka sampai tidak bisa berdiri. Orang ini akhirnya meminta ampun ke Tian. Tapi Tian udah terlanjur kesel guys. Dia pun ngeluarin tinju pamungkas untuk ngebunuh musuhnya. Tinju itu sangat kuat, sampai bisa bikin lubang di dinding markas. Sedangkan dua orang lainnya dibiarkan lolos. Setelah itu, Tian memutuskan untuk mendatangi markas besar gedung awan darah untuk menyingkirkan permasalahan ini. Saat masih di markas itu, Tian dan Zhongling menemukan sebuah ruang yang penuh oleh emas dan barang berharga lainnya. Itu adalah hasil curian dari kelompok gedung awan darah. Kemudian Tian mengaktifkan sistemnya untuk menyimpan semua emas dan harta itu. Tian kemudian mengambil satu batu permata dan melemparkannya ke arah Zhongling. Itu adalah jimat penjaga gunung. Jimat itu adalah jimat pertahanan tingkat ke-7. Nah, alasan si Tian ini ngasih jimat itu ke Zhongling, biar tubuhnya si Zhongling ini bisa tahan waktu Tian terbang dengan kecepatan tinggi. Karena kata Tian, setelah ini mereka akan pergi ke lokasi gedung awan darah, dan itu jaraknya lumayan jauh. Jadi mereka harus bergegas. Setelah semua penjelasan tadi, Tian langsung menggendong Zhongling dan segera berangkat terbang. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di markas gedung awan darah. Saat pertama kali sampai, mereka berdua langsung dikepung oleh para prajurit markas tersebut. Dan beberapa menit kemudian, petinggi mereka keluar. Itu adalah pemilik gedung awan darah, raja pembunuh di wilayah Gurun Selatan, namanya Yun Zunlai. Awalnya, Zunlai meminta para prajuritnya untuk menyerang Tian. Namun panglima ini nampaknya lebih bersemangat untuk menyerang Tian duluan. Dia mengatakan, biarkan aku bersenang-senang dengannya dulu. Dengan wajah yang sedikit berkeringat, Zhongling memberitahu Tian kalau orang itu adalah seorang wakil owner dari gedung awan darah, School Splitter Huanggang. Saat ini, Tian sedang menganalisis situasi di lokasi tersebut. Dia dapat merasakan kalau ratusan orang lebih ada di lantai bawah, dan lebih dari 10 orang ada di lantai atas.
Nah, dia nggak mau orang-orang itu ada yang masih hidup waktu pertarungan nanti selesai. Karena dia nggak mau ada berita yang tersebar dari orang-orang itu. Kini Huang Gang sudah berada tepat di depan Tian. Dengan wajah yang sedikit tertawa, dia mulai meremehkan musuhnya itu. Tanpa disangka, ternyata Tian justru menantang orang itu untuk memukul dirinya tepat di bagian kepala. Musuhnya pun merasa kaget. Tidak berani, dasar pengecut, kata Tian. Musuhnya pun tersinggung dan langsung menyerang. Namun hanya dengan satu jari, Tian bisa menghentikan pukulan itu. Apakah kau belum makan? Bisakah kau menggunakan sedikit lebih banyak kekuatanmu? Ejek Tian. Musuhnya jadi tambah marah tuh guys. Pukulan lebih kuat dikeluarkan. Tapi lagi-lagi, serangan itu bisa dihentikannya dengan satu jari. Pukulan lanjut dikeluarkan. Namun kini, Tian tidak hanya menahan, tapi juga menyerang. Akibat serangan itu, tubuh Huang Gang terpental dan menabrak tembok di belakangnya. Dengan tubuh yang terluka, Huang Gang kesal dengan tim intelijen organisasinya karena telah memberikan informasi yang salah tentang Tian. Setelah mengalahkan Huang Gang, pasukan Gedung Awan Darah dari pulau lainnya terlihat berdatangan. Tian yang menyadari hal itu langsung dengan sigap mengambil sikap menyerang. Dan dengan satu serangan, Tian dapat menghancurkan pulau milik Gedung Awan Darah itu. Sisa prajurit yang merasa ketakutan langsung melarikan diri. Tapi Tian dapat membatalkan jurus mereka. Satu persatu prajurit itu diserang oleh Tian hingga tak satu pun yang tersisa. Berikutnya, wanita yang merupakan wakil owner dari Gedung Awan Darah mencoba merayu Tian dengan kecantikannya. Tapi itu sia-sia, karena Tian tidak mau permaisurinya itu menceraikan dirinya. Ya, kalau dia diceraiin berarti dia nggak bakal jadi pangeran lagi guys. Kalau dia nggak jadi pangeran, ya dia nggak bakal bisa hidup nganggur tapi bahagia dan puas, kayak yang dia bayangin. Dengan satu pukulan, Tian menyerang wanita itu hingga tewas. Setelah itu, Tian mengincar satu orang lagi di markas itu. Yap, yang dia cari adalah owner dari Gedung Awan Darah. Di dalam kamarnya, owner itu terlihat sedang bersembunyi di bawah kasur. Dia berharap harta karun yang ada di lantai atas dapat menarik perhatian Tian. Beberapa saat kemudian, Tian terdengar memasuki kamarnya. Zunlai langsung menutup mulutnya agar tidak terdengar suara apapun. Suara langkah kaki perlahan mulai menghilang. Zunlai pun merasa lega. Tapi itu cuma jebakan. Tian berhasil ngepergok Zunlai. Zunlai yang ketahuan pun terlihat sangat takut dan panik guys. Dengan kecepatan tinggi, Zunlai langsung lari keluar istana. Dan dari luar, dia meledakkan istana itu. Tapi itu tentu nggak ngaruh buat Tian. Dengan kecepatan tinggi, Tian juga terbang keluar istana dan nangkep Zunlai buat dibawa balik ke istana itu. Zhongling yang nggak nyangka kalau Raja Gedung Awan Darah ditangkap sama orang biasa, terlihat sangat tidak percaya. Selanjutnya, Tian bertanya kepada raja ini. Mengapa kau mengincar dinasti Yan Agung? Tanya Tian. Tapi raja ini bilang, kalau dia mau ngasih tahu itu, tapi Tian harus berjanji untuk tidak membunuhnya. Mendengar itu, Tian langsung membunuh raja itu, dan dia pun pergi. Kini mereka berdua telah bergabung kembali bersama rombongan kerajaan dan berjalan pulang. Keesokan harinya, Zhongling terlihat sangat bahagia saat mendapat tugas untuk mengawal Pangeran Tian. Ini pun dirasakan oleh ayahnya. Kemudian ayahnya pun curiga karena kemarin Zhongling menolak Xiao Tian dan mengeluh kenapa dia harus mendapat pekerjaan seperti itu. Tapi sekarang dia malah menjadi sangat bersemangat saat harus bertemu dengan Xiao Tian. Ayahnya pun merasa kalau ini tidak baik. Di istana, Pangeran Xiao Tian terlihat sedang bermalas-malasan dengan dilayani oleh para pelayan kerajaan. Wajahnya terlihat sangat senang sekali guys, karena apapun yang dia mau bisa terkabulkan di sini. Tapi di sisi lain, pemandangan itu membuat salah satu prajurit merasa kesal, karena dia menganggap pangeran ini bisa-bisanya santai saat permaisurinya sedang bertarung di garis depan. Beberapa saat kemudian, Zhongling datang menemui mereka. Tian terlihat terkejut, dan dia bilang kalau dia tidak perlu diawasi oleh Zhongling. Tapi Zhongling bilang kalau dia tidak akan pergi dan akan tetap tinggal di sana karena ini adalah perintah yang mulia. Si prajurit yang merasa aneh dengan sifat mayor jenderalnya ini menganggap kalau Zhongling telah error. Karena kalau di kondisi biasanya, Zhongling akan marah ketika diperlakukan seperti itu. Beberapa saat kemudian, seorang prajurit membawa kabar bahwa sebuah pulau kecil milik organisasi Gedung Awan Darah telah jatuh dari langit dan menghantam Gunung Luyang. Komandan Liu yang mendapat kabar itu pun sontak terkaget. Sekarang dia sadar kenapa Yang Mulia tidak dapat menemukan markas Gedung Awan Darah itu. Setelah itu, Komandan Liu memberitahu kabar itu ke Zhongling. Namun di luar dugaan, Zhongling malah tidak terkejut sama sekali dengan kabar itu. Komandan Liu dan prajuritnya pun kebingungan. Akhirnya Zhongling pun sadar kalau dia harus berpura-pura tidak tahu kalau Gedung Awan Darah telah dihancurkan oleh Pangeran Tian. Di kejauhan, Tian terlihat kesal karena keterampilan akting Zhongling ini payah sekali guys.
Walaupun ini adalah kabar baik, namun Komandan Liu tetap terlihat khawatir tentang penyerangan oleh Gedung Awan Darah terhadap dinasti Yan Agung. Dan ia pun berharap Raja Pembunuh di Gurun Selatan secara pribadi dapat mengambil tindakan untuk melawan Gedung Awan Darah di medan perang. Mendengar kata Raja Pembunuh itu, Zhongling dan Tian pun langsung tertawa. Komandan Liu terlihat semakin bingung. Ia pun bertanya ke Zhongling, "Apa yang kamu tertawakan?" Karena sudah terpojokkan, Zhongling pun terpancing untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi dari belakang, Tian tiba-tiba datang dan memukul kepala Zhongling. Dengan nada yang tinggi, Tian memarahi Zhongling karena telah tertawa di kondisi seperti ini. Lalu ia pun memerintahkan Komandan Liu untuk jangan memperdulikan masalah itu, karena dinasti Yan Agung pasti akan mengubah krisis menjadi aman. Dan untuk Zhongling, Tian berkata kalau dia akan mendidiknya dengan baik dan selama itu berlangsung, Komandan Liu dipersilahkan untuk pergi dan melakukan apapun terlebih dahulu. Setelah itu, Tian dan Zhongling pergi. Para prajurit dan komandan itu terlihat kesal karena mayor jenderal yang mereka kenal tegas selama ini telah menjadi lembek di depan Pangeran Liu. Padahal mereka baru kenal 2 hari. Komandan Liu pun menyuruh prajuritnya untuk menulis surat kepada Jenderal Zhong Lishuang atau ibunya Zhongling tentang gimana kondisi di istana. Di dalam istana, Tian terlihat sedang memarahi Zhongling karena telah hampir membuka rahasia terbunuhnya Gedung Awan Darah ke para prajurit. Tian mengatakan kalau dia hanya ingin pensiun. Zhongling pun meminta maaf. Dan kini dia sujud di kakinya Tian dan memohon agar dia mau menjadi gurunya Zhongling. Tapi Tian memberitahu kalau dia nggak tahu cara berlatih, karena dia itu cuma bereinkarnasi. Tapi Zhongling nggak percaya, gimana mungkin orang sekuat Tian tidak tahu cara berlatih. Zhongling terus memohon kepada Tian, tapi Tian tetap tidak bisa dan dia pun pergi. Setelah setengah bulan, tepatnya di Gunung Qingyan, Pangeran Tian terlihat sedang bersantai sambil memanggang babi hutan. Seorang prajurit datang lagi sambil memberi kabar kalau Gedung Awan Darah sudah benar-benar dihancurkan. Berita itu didapatkan dari pavilion Tianji. Menurut berita, Gedung Awan Darah dihancurkan oleh orang-orang terkuat yang misterius. Komandan Liu terlihat sangat senang, akhirnya dendam suaminya dapat terbalaskan. Di sisi lain, Zhongling berterima kasih kepada Tian. Namun Tian berkata kalau itu karena seseorang yang membuka mulutnya. Itu tidak ada hubungannya dengan Tian. Lalu Tian menyuruh Zhongling untuk lanjut memotongkan dirinya daging. Di tempat kejadian, seorang guru dan muridnya berdiskusi tentang siapa yang menghancurkan Gedung Awan Darah. Mimin sih belum tahu ya siapa kedua orang ini. Setelah dari tempat kejadian, mereka berdua pergi ke Gunung Qingyan. Di perbatasan utara, Ruyan dan Zhong Lishuang sedang berjaga. Di saat yang bersamaan, seorang prajurit datang membawakan 2 buah surat yang dikirim dari kerajaan oleh Liu Yan, sang komandan penjaga. Surat pertama berisi tentang kabar kalau Gedung Awan Darah cabang dinasti Yan Agung telah dihancurkan oleh orang misterius. Sedangkan surat kedua berisi tentang laporan kalau Zhongling telah kecanduan dengan Xiao Tian. Membaca surat itu, Zhong Lishuang merasa sangat marah dan berjanji akan memukul pantat anaknya itu jika pulang nanti. Setelah membaca surat itu, dari kejauhan terdengar suara musuh yang berdatangan. Itu adalah pasukan dari negara barbar yang ingin menyerang kerajaan Yan Agung. Melihat itu, Jenderal Zhong dan Ruyan langsung membagi tugas. Zhong akan menyelamatkan kota dan Ruyan akan melawan pemimpin pasukan itu. Nama pemimpin pasukan itu adalah Jiasu. Dengan kekuatannya, Ruyan langsung menyerang Jiasu. Pertempuran sengit terjadi di antara mereka. Sampai akhirnya, Jiasu mengeluarkan sebuah segel formasi untuk menangkap Ruyan. Jadi misi dari orang ini adalah untuk menangkap Ruyan dan menyerahkannya ke kuil jiwa hitam. Melihat Yang Mulia Ruyan berada dalam masalah, Zhong Lishuang berniat untuk membantunya. Namun Ruyan melarang Zhong Lishuang untuk mendekat dan menyuruhnya untuk menahan serangan orang-orang barbar itu agar tidak menembus perbatasan. Dengan kekuatannya, kini Ruyan terlihat sedang mengisi energinya lagi. Di tempat yang berbeda, sang pangeran pemalas sedang bersantai di hutan. Setelah itu, dia melihat ke arah prajurit. Tian menyadari kalau Liu Yan telah menghilang dari rombongan. Zhongling pun menjelaskan kalau ia menyuruh Liu Yan untuk pergi ke kota Qingyan membeli anggur untuk Tian. Untuk itu, Tian memutuskan pergi ke kota Qingyan untuk mencicipi makanan yang ada di sana. Karena menurut Tian, jika anggurnya enak, maka makanannya juga pasti enak. Zhongling pun nanya, gimana kalau nanti Liu Yan datang waktu mereka berdua pergi ke kota Qingyan? Tian pun ngasih tahu kalau mereka hanya perlu pergi kembali ke kerajaan sambil membawa perlengkapannya. Tapi para prajurit ini merasa khawatir, wajah mereka berkeringat. Mereka mengatakan kalau tugas mereka adalah menjaga keselamatan sang pangeran. Tapi Tian bilang kalau dia nggak perlu perlindungan dari mereka. Setelah itu, Tian dan Zhongling pergi.
Di kota Qingyan, Liu Yan terlihat sedang berkelahi dengan dua orang misterius. Dan saat ini, posisi Liu Yan sedang dalam masalah. Kedua orang itu adalah Xiang Yunbai dan Gu Hongmao. Mereka berdua berasal dari Aula Jiwa Hitam. Jadi, Aula Jiwa Hitam dan Kerajaan Barbar saat ini sedang bekerja sama untuk menaklukkan kerajaan yang agung. Hongmao menyerang Liu Yan sekali lagi. Karena kalah tenaga, Liu Yan terpental ke belakang. Kini Hongmao siap menghabisi Liu Yan dengan serangan terakhirnya. Tapi saat serangan itu dilancarkan, tiba-tiba saja ada sebuah kekuatan yang menyerang Hongmao sampai membuat dirinya terpental. Itu adalah Tian dan Zhongling. Saat sampai, Tian langsung menyuruh Zhongling untuk menyerang Hongmao. Di dalam hati, Liu Yan tidak percaya kalau yang mengeluarkan kekuatan itu adalah Tian. Dia berpikir kalau yang menyelamatkannya adalah Zhongling. Selanjutnya, Tian memanggil Wang Cai untuk meminta sebuah pil yang ia dapatkan dari organisasi pembunuh. Pil itu diberikan kepada Liu Yan agar kondisinya pulih kembali. Setelah pulih, Liu Yan memberitahu Tian untuk pergi dari tempat itu karena yang ada di depan mereka adalah Xiang Yunbai yang berada di tingkat ke-7 Awakening. Kalau dia tetap di sini, maka dia akan mati. Mendengar itu, Tian bertanya kepada sistemnya, apakah lelaki tua ini sangat kuat? Kemudian Wang Cai menjelaskan kalau orang itu sangatlah kuat. Namun di depan Tian, semua orang kuat itu hanyalah kehidupan yang rapuh dan miskin. Karena Tian ini overpower banget guys. Tian memikirkan Zhongling yang punya ranah breaking space tingkat ke-5. Ranah itu lebih di bawah daripada milik musuhnya. Kalau dia turun tangan membantu Zhongling, maka Liu Yan akan tahu kekuatan sesungguhnya dari Tian, dan dia tidak mau itu terjadi. Di medan pertarungan, Zhongling terlihat mengeluarkan kekuatan prototipe niat pedang. Saat melihat kekuatan itu, Hongmao menjadi sedikit merasa takjub. Serangan itu akhirnya mengenai Hongmao, dan dia pun terjatuh. Zhongling bersiap mengeluarkan serangan terakhirnya. Namun saat pedangnya mendekati Hongmao, tiba-tiba dari dalam tubuh Hongmao keluar sepasang ular besar.